Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Dita. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru nih dari sutradara yang produktif ya, Anggi Umbara. Setelah sebelumnya dia bikin Till Death Do Us Part ya, sama itu Devil on Top. Sekarang hadir lagi dengan film terbarunya. Iya, dia membuat langsung 3 film sekaligus. Trilogi. Iya, yang berjudul I Will dan Survive, sebuah film trilogi yang kali ini diklik film dari platformnya. Kan sebelumnya dia bikin buat Disney Plus. Ini ada 3 film berbeda. Tapi yang sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi di sini dibintangi oleh ada siapa aja? Ada Morgan, ada Onadio Leonardo, Ada Omar Daniel ya. sebuah film thriller yang menceritakan tentang tiga sudut pandang berbeda ya di setiap filmnya itu. Yang pertama ada namanya Sanjay yang diperankan sama Omar Daniel. Dia itu kehilangan istrinya setelah berbulan-bulan, kemudian ditemukan dengan tubuh yang terpotong. Iya, udah dimutilasi. Habis itu gara-gara peristiwa itu dia jadi kayak penembak gelap. Di kedua ada Will itu menceritakan tentang sebuah rumah tangga ya. Iya, konflik rumah tangga. Banyak masalah kantor juga, terus dia memilih bersepeda. Iya, bersepeda. Bukan menyelesaikan masalahnya. Bersepeda gitu, terus kecelakaan. Iya. Sampai akhirnya dia harus berhari-hari di hutan. Dan yang ketiga itu ada Onadio atau Dani ya. Dani ini setelah trauma masa kecilnya, masa kecilnya yang suram, akhirnya dia besar menjadi penghukum wanita. Dari AI itu mungkin aku suka actingnya si Daniel tuh. Omar Sanjay ya. Ya, jadi Sanjay dia oke sih, meyakinkan. Habis itu juga ada apa ya, idenya tuh menarik. Dia tuh menyelipkan isu sosial gitu ya, kayak kejahatan, terus ya dia datang sebagai pahlawan terus main hakim sendiri sih, sendiri. tapi sayangnya ya Anggi Umbara berani ya. Iya, Dia berani mengeluarkan ide yang jarang diangkat. Iya, juga saya ya. nih mau bikin film tentang Petrus. Di film kedua ini kan Morgan ya yang jadi pemeran utamanya. Yang aku suka itu mungkin scene favoritnya pas dia lagi halusinasi terus ketemu papa mertuanya. Iya. Itu menarik sih, soalnya si papanya itu kayak dia tuh kan halusinasi tapi ngebayanginnya tuh detail gitu, kayak oh kita juga kadang kalau ngebayangin kayak gitu orangnya tuh ngomongnya tuh kayak gini, gaya ngomongnya tuh kayak gitu. Itu menarik sih. Terus yang diceritain itu adalah peristiwa terakhir yang dia inget kan, yang kecelakaan itu. Kayak ngakalin biar nggak usah divisualkan gitu. Iya. Kejadian iya, itu betul. Iya. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Iya, jadi langsung diomongin aja, ini tidak show don't tell ya, tapi tell don't show. Bener-bener kebalikan. Karena nonton yang Cek Toko Sebelah babak baru ya, dan itu ada Morgan sama Anggika Bosterly ya. Morgan sebagai Asui dan Anggika sebagai Shirley. Mungkin ini lanjutan kalau Asui dan Shirley bersama. Langsung aja ke yang ketiga. Sebenarnya ini serem sih, tapi scene-nya cukup berkesan pas mutilasi di kamar mandi itu. Iya. Terus tiba-tiba muncul orang tuanya. Ya, itu keluar banget sih, maksudnya emosi si Daninya, terus mendukung banget gitu ya sih. Situasinya juga keren, jadi itu sih yang menurut aku memorable sih. Iya sih, emang dari ketiga film ini paling yang menarik perhatian banget ya, soalnya emang ya Onat dengan actingnya yang ya bisa masuk sih, jadi kayak gitu dengan ya gerak-geriknya yang seperti itu, dan ya ini cocok maksudnya gitu banyak adegan yang anjir berani sekali ini dari dialog juga ya. Dialognya sangat berani, terus adegan-adegannya juga vulgar. Iya, walaupun tidak akan mengalahkan adegan vulgarnya Timo sih. Kalau soal gore-gorenya Timo, tapi ini Anggi Umbara sudah berani ke arah situ ya. Iya, dari aku mungkin dari AI dulu kali ya. AI itu sebenarnya idenya menarik seperti yang tadi kita udah bahas, cuman acting para peran pendukungnya kurang mendukung. Adik-adiknya juga kurang dekat gitu sebagai kakak beradik gitu ya. Terus untuk teman-temannya di kantor juga ada beberapa yang masih kaku gitu. Tadi dari ide yang menarik, tapi ya eksekusinya aduh. Iya, sayang eksekusi sekali. Dan klimaks ceritanya juga. Padahal udah cukup menjanjikan sih menurut aku ya. Iya kan? Ide juga. Tapi kita sudah bisa melihat dari awal film yang main sih,
vibe-nya aduh tolong dong. Anggi Umbara. Ya beda lah kalau kalian nonton film yang di Disney Plus sama yang di sini beda loh. Iya beda banget ya. Iya, maksudnya di direct oleh orang yang sama. Setting yang rumah yang seperti itu, terus dengan setting kantor yang seperti itu ya, dengan setting kantin yang aduh tidak ada pengalaman sinematiknya lah nonton ini. Kurang digali sinematografinya dibanding film Anggi Umbara yang sebelumnya. Mengejutkan sih, maksudnya kirain bakal sinematik lagi gitu. Film ini ternyata enggak. Ya kan itu nembaknya aja ngasal gitu kayak tiba-tiba berhenti tembak. Kayak ya itu juga sih aku nggak ngerti si pistol yang digunakan oleh sniper ya. Kayak yang mulus-mulus aja gitu. Iya kayak yang pistol bapaknya yang dia bawa dari rumah emang itu bisa digunakan sebagai pistol. Tidak meyakinkan aja gitu sampai akhirnya dia beli pistol sendiri. Iya. Terus tiba-tiba baikan sama bapaknya padahal sebelumnya mereka teh nggak akrab gitu ya. Iya, nah udah itu banget gitu. Itu juga konflik yang dikeluarin untuk konflik antara si Sanjaya dan bapaknya juga apa gitu. Iya, nggak jelas. Emang banyak ketidakjelasan di sini. Dia tuh kan ngerasa kehilangan istrinya, terus marah-marah dulu sama polisi. Tapi nggak ada scene yang menunjukkan keharmonisan mereka gitu sebelumnya. Iya. Kayak keintimannya tuh nggak dibangun, tiba-tiba merasa kehilangan, marah-marah, berubah karakternya gitu. Iya. Tapi nggak ada gitu kita ngeliat mereka teh pacarannya gimana atau hubungannya gimana gitu. Sayang sekali. Padahal dari durasi yang panjang itu bisalah diselitin. Serial ini juga sebenarnya menarik sih, cuman menurut aku durasinya kepanjangan dia. Iya. Dan padahal bisalah dibikin lebih padat dan banyak yang nggak penting juga sih kayak adegannya. Buat kalian yang nyamain Will sama 127 Hours, wah beda sekali ya. Kalau di Will tuh anjir kayak bosen. Kamu tuh gimana caranya mau mereplikasi 127 Hour tapi dengan sepedahan gitu. Kendala apa yang bisa ditemukan dari sepeda sampai harus keadaan yang sama kayak di 127 Hour kan anjir bingung ya maksudnya. Harus gimana? Jalan keluarnya yaitu harus dari menurunin bukit sampai dia jatuh dari sepedanya. Iya, membosankan sih karena repetisi. Jadi kita ngelihat dia gitu lagi. Iya. Itu adegan yang sama berulang gitu. Ya ketolong sama itu yang aku suka tadi sih ada papa mertuanya aja sih. Ya itu satu doang. Sisanya apa? Sisanya itu? Udah anaknya datang juga udah jadi nggak spesial lagi gitu. Terus tuh di sini nggak diliatin kalau segimana dia nggak bisa bergeraknya gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Kayak dia tiba-tiba ngepletekin tangan. Itu tahu dari mana Morgan? Anda nonton cuma Kompasnya Anggi Umbara doang. Cara dia minum dari daun. Iya gini lah. Kalau 127 aja, dia dari beberapa jam kan, dia tuh udah kehausan gitu. Kehausan terus ngomong gitu. Iya, dari kehausan itu tuh kita tuh ngeliatin gitu. Oh anjir ini beneran si aktornya ngerasa haus, terus emang bener tangannya nyangkut kan ya. Terus kalau ini tuh kayak tiduran doang, nggak ada usaha buat besoknya bukannya makin menderita tapi ya masih bisa juga gitu, nggak lebih parah, lebih seenggaknya lemah gitu. Anda di hari pertama mungkin masih sakit-sakit, hari kedua, ketiga lah, atau kalau enggak ya hari gitu, kedua kan tanpa minum gitu, nyoba buat gerak atau nyoba gimana gitu. Nggak, ini tuh anjir dilama-lamain sampai berapa hari itu. Iya, terus ada ular juga, maksudnya kirain bakal gimana. Enggak sih, akhirnya gitu-gitu aja ya. Iya, maksudnya ini buat apa gitu. Kan bisa nyeret ya. Iya. Yang itu sampai akhirnya dia nyeret kakinya buat minum tuh. Itu tuh kelamaan anjir, itu udah berapa hari. Kalau nggak salah dari Selasa ke Jumat ya. Jumat ya. Terus masih hidup ya handphonenya. Ya meskipun katanya airplane mode, iya. Mungkin itu iklan handphone. Ya, terus di Survive juga pas adegan menceritakan masa kecilnya Dani itu ya acting bapak dan ibunya sih bagus banget. Dani kecil juga oke sih. Iya, cuma ya itu aja sih, ya biasalah make up beberapa belurnya, aduh merah-merah gitu. Iya, ini udah tahun berapa masih aja make upnya kayak gitu. Ya sama adegan-adegan yang berani ditampilin sama Iya, Anggika sama siapa? Yang satu lagi Mila yang gini. Iya, itu mau melakukan adegan kayak itu sih. Oke aja, dan itu aja. Kayak di sini karakter Tengku Rifnu Wikana tuh edan banget tiba-tiba. Bapak tiba-tiba. Tapi meyakinkan gitu ya. Tiba-tiba mamanya dimutilasi aja. Gak tahu itu dagingnya dikewalain gitu. Iya. Santai gitu, kayak berpengalaman. Iya,
kan itu juga bukan ibu aslinya si Dani kan, kita nggak tahu juga ibu. Itu sih, jadi balik lagi karena idenya menarik tapi ya ternyata eksekusi dan mungkin skripnya juga baru draft berapa gitu, belum mateng ya, dan ya jadinya seperti ini. Padahal sayang ya. Iya potensi banget kan jadi kita bisa ngelihat kayak kelanjutan dari yang film Ai. Oh iya, Ai. Yang Ai padahal itu kan ending dari awal yang survive kan. Di film yang Will tuh kayak yang dipaksakan harus ada jembatan ke survive nggak sih? Ai ke survive tuh smooth ya, maksudnya iya mungkin dia ke rumahnya ya tiba-tiba mungkin dia justru disisipin jadi bikin dulu ending sama ini nggak tahu ya itu sih, dan ya monoton aja dari film yang I dan Will tuh anjir monoton, kita harus ngeliatin gitu terus. Dan yang ketiga tuh ya emang si gore-nya tuh nggak terus nambah gitu, tiba-tiba bapaknya si Sanjaya tahu rumahnya si Dani kan dari mana. Iya itu juga nggak dijelasin, aku pikir bakal ada penjelasannya gitu. Iya kan, misalkan ada kan? sesuatu yang ditaruh biar bapaknya akhirnya tahu kalau si Dani di mana, kan nggak ada juga. Sama ini sih, terus ibunya tuh kan awalnya aku sih ngerasa dia korban gitu ya dari bapaknya. Tapi kemudian di akhir ternyata enggak sih, bapaknya bilang dia mau fitnah dia selingkuh. Anaknya percaya dong si Dani itu. Terus terakhir ternyata enggak kan. Tapi kok bisa-bisanya si Dani itu role modelin bapaknya gitu, bukannya malah jadi kasihan sama ibunya, terus kayak lebih gimana sama perempuan, malah jadi dia kan harusnya ngebunuhin orang yang kayak bapaknya. Iya, kalau aku sih ngelihat situasi kayak gitu harusnya kayaknya Dani itu lebih respect sama ngabisin orang-orang. Iya, daripada kok jadinya kayak gini ya, nggak tahu juga sih karena tiap orang mungkin beda ya. Dani ngelihatnya oh bapak gue tuh keren gitu mungkin gitu. Mungkin karena Dani melihat video-video yang ada di handphone gitu, jadi terinspirasi. Oh mau dijual ya kan bapak juga bilang gitu cari pelanggan. Dan itu maksudnya gitu. Kita tuh nggak diliatin kenapa dia harus membasmi cewek yang ngehianatin temennya. Kenapa? Iya benar. Emang dia sesobi apa dengan si Sanjaya dan si Morgan itu kan? Enggak. Oh, apa karena nganggap keluarga? Dia kan nggak punya keluarga ya? Ya tapi kan kita nggak ada perasaan kalau nggak ada ini ya digambarkan gitu kedekatannya. Mau semau itu untuk ngelenyapin istri temennya sendiri yang dianggap berkhianat, berdosa ke temennya, anjir. nggak dapet aja. Iya sayang sekali. Karena idenya menarik jadi mainlah 6/10. Orang ngasihnya 4 karena ya itu Anggi Umbara mungkin harus mendapat tim yang lebih baik. Penonton juga harus dipikirkan logikanya dan perasaannya dong. Ya buat kalian yang mungkin ngerasa ini filmnya bagus, silahkan tonton di Klik Film ya. Klik Film dengan berlangganan 1 kali kalian bisa nonton 3 filmnya dan rasakan sendiri. Apakah mungkin dari film pertamanya kalian sudah saya tidak bisa survive, sudah menyerah. Iya mungkin itu jadi judul I Will Survive itu saya akan survive untuk beresin film ini. Ya itu mungkin cukup sekian saja dari kita berdua. Jadi buat kalian yang belum nonton, cobalah tonton apakah kalian survive atau tidak untuk menyelesaikan ketiga filmnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.